Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke Sera Channel. Saya posisi berada di Kelurahan Tanjung, tepatnya di salah satu lapangan sebagai pusat penyelenggaraan sholat Idul Adha di tahun 2022, tepatnya besok tanggal 10 Juli 2022. Nah, ini adalah salah satu tempat menjadi bagian dari lapangan Pancasila. Salah satu titik utama di sini di Kelurahan Tanjung, ada satu titik di lapangan pinggir pantai yang langsung ke pantai di sini. Nah, sementara proses persiapan untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha tepatnya besok di jamaah di wilayah Kelurahan Tanjung dan sekitarnya. Nah, teman-teman semua, inilah area yang sementara berada di lapangan Tanjung, maksud kami ini lapangan Tanjung. Ini mungkin di area jamaah putri berada di bagian sini, terpantau jelas bahwa dan juga di area bagian di samping sana itu adalah untuk jamaah putra, dan di sini diperkirakan untuk mimbar utama penyelenggaraan sholat Idul Adha. Dan view langsung berada di view pantai ini cukup nyaman, cukup indah. Dikala penyelenggaraan sholat Idul Adha besok pagi, tepatnya di tanggal 10, yang insya Allah diketahui di media bahwa penyelenggaraan sholat Idul Adha di Kelurahan Tanjung ini yang akan memimpin langsung penyelenggaraan sholat yaitu Bapak Ustadz Masudin Ismail, dan khotib utama adalah Bapak Farid Numba SE. Baik teman-teman semua, kita beranjak menuju ke salah satu warga atau bagian warga dari Kelurahan Tanjung ini. Di warga Kelurahan Tanjung Pemudaan dan juga ke mungkin Karang Taruna Remaja Masjid yang tergabung di wilayah Kelurahan Tanjung. Persiapan untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha ini adalah persiapan membangun gapura untuk mimbar utama untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha di wilayah Kelurahan Tanjung. Sudah sama-sama kita ketahui. Kita coba sedikit berdiskusi dengan salah satu tokoh yang berada di lokasi, yang mungkin panitia penyelenggara Hari Besar Islam tepatnya di Kelurahan Tanjung, Bapak Haji Ayub Ahmad. Ya, mungkin ini adalah salah satu warga yang bisa memberikan informasi lebih aktual tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha di Kelurahan Tanjung. Ini adalah lebih kerennya yang kami sapa adalah Om Jack yang kebiasaan sehari-hari. Assalamualaikum Om Jack. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sera Channel. Om Jack dapat memberikan informasi bahwa kapasitas untuk wilayah tempat penyelenggaraan ini diperkirakan wilayah mana saja jamaah yang berkecimpung di untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha besok pagi. Ada beberapa lingkungan atau kelurahan, termasuk terutama Kelurahan Tanjung dan Kelurahan Paupanda, juga Kelurahan Rukun 5. Oh ya, jadi lebih prioritaskan bahwa Kelurahan Tanjung secara umumnya ya, bahwa kelurahan yang berdampingan menyebar Paupanda dan Rukun 5 juga ikut mengambil bagian di mana proses penyelenggaraannya. Baik, Om Jack, untuk lebih ketahui lebih jelas bahwa kami menerima juga informasi dari Sekretaris Panitia Hari Besar Islam Kabupaten Ende, Bapak Lukman Puarangga, menyatakan bahwa di sini ada penyelenggaraan khatib utama dan imam utama. Perlu diperjelas bahwa penyelenggaraan imam utama sudah siap dan juga khatib utamanya juga sudah siap, Pak. Sudah siap ya Pak ya. Tinggal penyelenggaraan besok saja ya.
Kalau terjadi hal-hal yang menyangkut force majeure atau emergensi musim hujan atau ini apa, pasti bagaimana Om Jack punya mengantisipasi panitianya? Mengantisipasinya di masjid jami masing-masing. Masjid jami masing-masing ya, di jami masing-masing. Berarti besok imamnya Bapak Ustadz Masudin Ismail ya, Ya. Dan juga hatibnya, hatib utama Bapak Ustadz Farid Numba SE ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Itulah teman-teman semua. Ini salah satu tokoh yang untuk dapat memberikan informasi di wilayah Kelurahan Tanjung. Ada beberapa titik. Ini adalah teman-teman dengan proses persiapan. Terima kasih Om Jack informasi yang telah diberikan. Baik teman-teman semua, kita akan kembali besok atau sebentar sore. Kita akan memantau seperti apa penyelenggaraan persiapan. Mungkin ini sekitar 70% persiapan di Kelurahan Tanjung. Dan alhamdulillah di lapangan Pancasila sudah 80%, tinggal 20% persiapan sebentar sore. Jadi baik, kita akan kembali sebentar sore teman-teman di Sera Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kembali berada di lapangan bola kaki Tanjung yang menjadi salah satu penyelenggaraan sholat Idul Adha di besok tanggal 10 Juli 2022. Tadi pada pagi hari dengan persiapan teman-teman yang berada di sini. Kita lihat di frame saya, teman-teman sudah menyiapkan mimbar untuk penyelenggaraan sholat Idul Adha di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya. Nah, ini adalah teman-teman dari bagian dekorasi remaja masjid dan masyarakat di wilayah Kelurahan Tanjung. Dan ini adalah area yang berada di sore hari ini. View cukup bagus di lokasi ini. Kebetulan hari ini ada ketua panitia penyelenggaraan sholat Idul Adha di Kelurahan Tanjung. Kita bisa menemui Pak Ayub. Kebetulan beliau berada di sekitar sini. Kita dapat berkomunikasikan dengan beliau. Ini adalah salah satu tokoh dan juga menjadi ketua panitia penyelenggara. Assalamualaikum Bapak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ini adalah ketua panitia penyelenggaraan sholat Idul Adha di Kelurahan Tanjung dan sekitarnya. Kita lihat di frame saya bahwa beliau berdiri begitu asik dan sore hari ini melatar belakangi Pulau Ende. Demi kenyamanan pelaksanaan sholat Id, beliau dengan masyarakat Kelurahan Tanjung ini menyiapkan semua perlengkapan media dan perlengkapan lainnya untuk dapat menyelenggarakan melayani jamaah kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kelurahan Tanjung. Baik, Bapak Haji, kira-kira untuk penyelenggaraan ini kapasitas yang ditampung di lapangan ini memuat diperkirakan berapa ribu orang untuk dapat mengcover penyelenggaraan sholat Id yang dipusatkan di lapangan Pancasila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kapasitas di lapangan futsal, lapangan bola kaki Unaka Tanjung, kapasitasnya lebih kurang 2000 jamaah. 2000 jamaah putra dan putri. Ya. Jamaah putra dan lebih putri. Itu lebih prioritaskan Kelurahan Tanjung dan menjadi cover juga Kelurahan Popanda dan Rukun 5 yang harus berada di wilayah di sini ya Bapak Haji ya? Ya, lebih apanya? Dan khususnya untuk jamaah Kelurahan Tanjung dan sebagian dari Kelurahan Popanda. Kelurahan Popanda. Dari lingkungan Popanda atas. Popanda atas ya, sebagian ya. Ya. Ini menjadi satu bagian karena perbatasan wilayah antara Popanda dengan Tanjung itu lebih dekat, lebih prioritaskan ke Kelurahan Tanjung sebagai tempat penyelenggaraan sholat Id. Apa yang menjadi persiapan sore hari ini dan sampai besok, kalau memang hal terjadi secara emergensi, apabila terjadi hujan atau seperti apa, persiapan Bapak Haji sebagai ketua panitia sudah mengalokasikan jamaah itu untuk kemana?
begitu. Ya baik, sudah diumumkan di setiap masjid yang ada di Kelurahan Tanjung. Kalau seandainya besok terjadi Hujan ya. Jadi sholatnya di masing-masing masjid jami Oh, yang ada di penyelenggaraan. Kelurahan Tanjung. Oh, berarti apabila terjadi hujan terjadi hujan besok pagi, tetapi kita doakan semoga besok cerah ya Bapak Haji ya. Insya Allah ya. Itu menjadi satu persiapan bahwa apabila terjadi hujan di pagi hari besok, diumumkan, sebelumnya sudah diumumkan kepada seluruh jamaah di wilayah Kelurahan Tanjung bahwa penyelenggaraan sholat id kembali kepada Masjid Jami yang menyelenggarakan sholat Jumat ya Bapak Haji ya. Nah, untuk imam dan khatib apa sudah siap dengan baik Bapak Haji? Ya, untuk sholat id besok, untuk imam utamanya Bapak Masudin, imam Baitul Salam, Masjid Imam Baitul Salam ya, dan Masudin Ismail ya. Ya, Masudin Ismail. Ya. Dan untuk khatib utamanya Bapak Farid Numba SE. Oh ya. Ketua Takmir Masjid Baitul Salam Punaka ya. Menjadi salah satu prioritas bahwa penyelenggaraan di Tanjung kali ini Ketua Badan Takmir Masjid Baitul Salam Punaka menjadi khatib utama dan juga imam utama juga adalah salah satu tokoh muda yang berada di wilayah Tanjung, Pak Ustadz Masudin Ismail ya, Bapak Haji ya. Oke, informasi yang telah diberikan dengan baik. Banyak Bapak Haji yang telah memberikan informasi dengan baik. Di frame-nya saya bahwa sound system sudah berada di lapangan. Sound system ini adalah dukungan dari Ibrahim HM Saleh atau disapa akrab dengan Baron. Ya, ini menjadi salah satu prioritas. Saya ke Pak Baron dulu. Ibrahim HM Saleh atau yang disapa akrab dengan Baron menjadi salah satu pengusaha untuk sound system yang memberikan dukungan kepada masyarakat atau jamaah Kelurahan Tanjung untuk dapat mempersiapkan penyelenggaraan sholat Idul Adha 10 Juli 2022 besok pagi. Ini adalah salah satu tokoh yang mempunyai usaha pemuda. Dan inilah teman-teman. Oke, nanti kita akan kembali ke Sera Channel untuk menunggu besok pagi penyelenggaraan. Inilah kesiapan teman-teman yang pada sore hari ini. Ini saya ngambil di bagian belakang teman-teman. Penyelenggaraannya nanti langsung berhadapan di view pantai. Ini adalah salah satu tempat yang sangat baik dan luas, menjadi satu bagian untuk penyelenggaraan sholat id besok. Baik teman-teman, nanti insya Allah kita ketemu besok tepat jam 6 pagi di tempat yang sama. Dan juga channel kami berikutnya juga adalah channel utama berada di lapangan Pancasila ND untuk mengikuti rangkaian acara penyelenggaraan. Dan malam nanti tepatnya akan calling keliling untuk dapat memberitahukan kepada seluruh jamaah bahwa penyelenggaraan sholat Idul Adha besok tepat ada beberapa titik termasuk di wilayah Kelurahan Tanjung. Oke teman-teman, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Farid Numba SE yang saat melaksanakan khutbah di hari pelaksanaan sholat Idul Adha di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan. Wahdahu la syarika lahu, lahul mulku azimul akbar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina adhaba anhum rajadu dhafar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha pertama Bapak Masudin Ismail yang memimpin saat pelaksanaan sholat Idul Adha di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan. Penuh rasa syukur atas nikmat yang engkau berikan.
Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyid para Nabi, panutan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam kepada kita semua. Semoga kelak di yaumil qiyamah seizin Allah kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati menggema hingga ke belahan bumi Nusantara, merebak ke santero jagat raya, menyentuh kalbu jiwa-jiwa yang beriman. Pagi ini dengan penuh kebersamaan, laki-laki, perempuan, tua, muda, yang sedih ataupun gembira, semua datang untuk berjamaah di tempat yang mulia. Sebagai wujud penghambaan diri, kita bersujud di bumi. Insya Allah penghuni langit akan mendengarkannya. Dalam menghidupkan sunnah sebagai bukti rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah pula rangkaian acara penyelenggaraan sholat Idul Adha di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.